dan kita mengerjakan dalam keadaan yang paling utama, yaitu berjamaah. Dan amal utama lagi yang kita kerjakan yaitu bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang masih mau bermajelis ilmu, maka Allah akan lembutkan hatinya dan Allah akan mudahkan perjalanan hidupnya tanpa harus ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh gitu. Bahkan hari Jumat yang lalu kula bareng isi ten Baitur Rahman tafsir jam 8 selesai ibu-ibu. Nah kemudian lihat WA, tante ini lu sebentar istri saya. Kemudian lo susul mereka sampai ten tipes anu niku napa ngajeng elote niku kula buka WA enten rencang kula WA, Mas iki enek wong nawari aku kon ngadopsi anake, jelasno hukume piye. Terus kula bales, aku nek tekan nggone tak telepon lagi ning dalan. Sampai akhirnya pendalan kula pun mikir jawabane kok apa gitu. Sing dipikir mung niku tok. Sampai parkiran luas gentan niku mlebet niku. Langsung sing ditandak niku HP. Langsung kula telepon karo mlaku karo menuju goleki bojo kula niku. Akhirnya ketemu Pak bojo kula ning jero. Pon enten belanjanan ngoten. Nunggono sik tak bayar. Yo. Pas kula nunggone kula grayang-grayang. Nek pengajian sesuk grayang-grayang. Beh, kene ra nek kunci, kene ra nek kunci. Duh. Kuncine cek carry. Akhirnya kula sanyang sama bojo kula. Iki tunggono meneh. Lah ngopo? Kuncine gak ono, cek nyangkut. Kebiasaan lho. Ya wong wedok kebiasaan. Ya biasane ngono emang. Nah, akhirnya kula ten niku parkiran. Kula tingali ing adoh niku motore jek enek, sepeda motor. Sepeda motore jek enek. Niku kula nggih mboten terus apa namanya langsung iki ngono aku ngoten mboten. Kula mengamati dulu. Makin mendekat loh kuncine ra enek iki. Berarti saya sing nemu. Mungkin niate mungkin nek enten sing nguripke kula jawil. Kula jawil iki ngono aku yo sire ngoten. Ning kula enteni kok suwe ora enek sing jedul. Wah iki nek kesuwen iso rame karo bojone genti. Akhirnya enten tukang parkir lewat. Mas, delok kunci ra ning motor kuwi abang. Kok enek niku? Nggih. Kula lebetke ten dashboard niku lho Mas. Oh, mriku. Nggih. Wis maklum Mas lalenan. Wah niku mboten mung lalen niku parah niku. Lah pripun? Wis nyantol ten niku motore jek urip. Niku cara maling niku rasa ngetoki kuncite garek numpak ber. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Saya ndak akan ngeklaim napa-napa kaya Mama Kufra. Maksud saya gini. Ketika panjenengan remen bermajelis ilmu nggih, Allah sendiri yang menyatakan melalui nabinya, ilana jalat alaih musakina, ketenangan jiwa akan datang, wa ghasiyatumur rahmah, dan akan mendapatkan rahmat Allah, kesayangan, kemudahan, wa hafatumul malaikah, panjenengan akan dijaga oleh malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah di sekitar malaikat yang ada di sana. Nah, salah satu bentuk penjagaane ngoten niku jenengan diadohke dari orang-orang aneh. Ketemune tukang parkir sing baik gitu. Kuncine mboten dikantongi mas dikek ten dashboard gitu kan. Terus nek niate elek ya digowo menane. Ya, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku salah satu contoh. Dan kula kerep banget HP carry, kunci carry, motor. Ini yo alhamdulillah dereng ilang motor. Yo ora njaluk ilang yo anu gitu kan. Ini maksud kula nek ilang ya wis kula ikhlas. Itu maksud saya ya itulah manusia nggih sering lupa, sering hilang. Makanya mau nggak mau kita harus minta tolong sama Allah. Caranya salah satu majelis ilmu. Kayak kemarin enten jamaah ten gilingan niku WA kula, kan kula membagikan nomor bagi yang mau bertanya silakan. Soalnya kan mungkin nek kados pengawasan maghrib ketemu isya ini kan begitu krungu dan isya kan rampung, nanti tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Nah niku WA, kenapa yo hati saya kok selalu gelisah, tidak tenang dan seterusnya. Nah setelah saya susunkan jawabannya, ternyata nggak jauh-jauh dari majelis ilmu. Bagaimana hati itu harus tenang ya bermajelis ilmu, bagaimana hati itu harus lembut ya majelis ilmu,
bagaimana hati itu biar hidup ya majelis ilmu, biar gak mati ya jangan menjauhi majelis ilmu. Jadi arahnya ke sana terus itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh rugi ketika kita kemudian hanya menyisihkan waktu antara maghrib sampai isya, mungkin ya bisa dibilang 45 sampai 1 jam lah gitu, untuk bermajelis ilmu, bahkan mungkin seminggu nggak full, mungkin 2-3 kali gitu kan, dalam rangka untuk menambahi ilmu agar kita kemudian iman dan takwa kita meningkat. Maka kita enggan, itu sungguh rugi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang seperti itu tuh kadang misalkan balik kota itu ultum itu mung 5 menit gitu, kadang ada orang-orang yang memang tidak mau pilih berdiri, pilih keluar gitu. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Artinya kalau misal masjid-masjid tertentu kayak di Istiqlal itu yang santri ini minggah kemudian untuk membacakan Riyadhus Shalihin ini paling 5 menit nggak nyampe. Ini kan mirengke. Nah, begitu jenengan mirengke nanti, oh ternyata ngono ini Islam ra itu ya. Sampai kula nanti ditanyai gitu, seorang jamaah datang pas saya ini ajeng ngisi ten mriku, terus ditanyai, "Pak Ustaz, kemarin itu santrinya bacakan hadis, santri Masjid Istiqlal bacakan hadis di Riyadhus Shalihin. Hadisnya itu bunyinya kita tidak boleh nyucup dari teko." Oh ya, emang ada. Nah, pertanyaan saya, nek nyucup dari teko tidak boleh, nek nyucup dari botol gimana gitu kan? Langsung lemak deg loh, tuh iya ini. Selama ini kenapa nggak tak cari jawabannya? Wong aku anggap pengajian dikai botolan gitu. Padahal Imam Bukhari itu kan mengatakan apa? Al ilmu qabla al qauli wal amal. Cari ilmunya dulu baru ngomong atau berbuat. Kula bola-bali nyucup ora ngerti ilmune, wah parah iki kula. Terus kalau tidak kayak ngoten ya ora ngerti jawabannya. Saya bilang nanti tak carinya dulu ya Pak. Oh nggih gitu. Akhirnya saya cari Pak, saya cari. Ya belajar lagi. Saya tuh ditanya itu ya ora terus sok peminter ngoten mboten. Saya akan belajar lagi nih enggak tahu. Nah, kemudian begitu saya cari, memang benar bahwasanya hadisnya cuma larangan nyucup dari teko. Nah, Ibnu Rajab Asqalani menjelaskan kenapa kita dilarang itu dulu. Kenapa kita dilarang nyucup dari teko? Karena teko, ceret, porong gitu kan. Itu bendane niku gede, sehingga niku diunjuk piyai kata. Ketika kita nyucup, ngapunten bahasa kasarnya ngregeti liyane satu. Kemudian yang kedua, kita ndak tahu apa itu isi teko. Nanti nek jenengan langsung nyucup, barangkali ada barang berbahaya, langsung kelek. Lah apa ngono Mas? Nggih, sakmenika enten konten kreator ngangge cangkir alit wis 2/3 niki. Bening cangkire lagi menyuting dirinya sendiri ngeten iki, dan dia ada di balkon sebuah bangunan. Tok-tok ya aktingnya karo ndelok dalan ngoten, kamerane ten mriki karo ngombe kopi 1, 2, 3 ora gagas kopine. Gelasnya jane ya bening, gelasnya bolong ngeten iki gitu. Nah, begitu sing ketelu makduk ngono mungkin nyenggol ndase ngono. Kaget ternyata nek cecake gitu. Dan kamerane itu ketok nek dhek lagi ngombe kopi sing enten cecake lagi adus ten mriku gitu kan. Niku yang gelasnya ketok gandeng ora nyawang ten gelas akhirnya mboten konangan. Nah, napa melih niku teko panjenengan cucuk ngenten iki lah wis klebu ora mung cecak coro segala macam. Nah, kita kan enggak tahu yang masuk di tempat-tempat minum kita itu apa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ maka bisa kita ambil hukum. Ternyata kalau botol, ini botol nggih, beda mungkin hukumnya nek galon. Botol niku kan bendane kecil gitu. Terus bening. Nah, sehingga niki nggih lumrahe nggih piyai setunggal. Tegese niki nggih kula nggih kula gitu. Sehingga niki bisa dikiaskan ke gelas. Sehingga diunjuk langsung boleh. Tapi nek galon, nah niku kiase ten teko. Kias niku analogi. Nah, sehingga jenengan nyucupin galon mboten angsal. Gluk-gluk. Wah. Mboten angsal. Soale ngregeti liyane. Ampun nggih Pak Soleh nggih. Ampun, mesake bujin nggih. Arep diombe. Yo apa to iki? Kok enek cetule. Ngoten nggih. Jadi ternyata fikih ini modelnya ngoten niku. Nah, berawal dari kirbah niku wadah yang terbuat dari kulit. Ya bisa dibilang teko niku. Nah, kemudian menjadi teko, ceret, porong. Nah, pertanyaannya apa niki botol. Wah, kok ya ora tau tak goleki hukume botol niki. Padahal bendino
nyucupi ya nek teng kantor niku anggere nek kotakan napa tulisane Kleman barokah ngoten niku jerone sasaen akuane cilik. Nah, gelem ra gelem dibuka dicucup niku. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Dajjal. Nah, kok Dajjal? Isa al-Masih disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 17.226 yang saya ambil dari websitenya Sekolah Tinggi Ekonomi Tazkiyah. Nah, di situ dia munculkan atau mencantumkan aplikasi tentang hadis dan surat-surat. Nah, di situ hadisnya banyak. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Musnad Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya turunnya Isa al-Masih itu ada di saat manusia kena fitnah yang sangat besar dari Dajjal. Salah satunya adalah kelaparan yang sangat hebat. Monggo mari kita bacakan. Nggih, Ataina Utsman ibni Abil As, kami mendatangi Utsman bin Abil As fi yaumi Jum'atin pada hari Jumat li na'ridu alaihi untuk mencocokkan mushaf lana ala mushafi. Mencocokkan mushaf kami dengan mushaf dia. Jadi yang namanya qiraah itu ada sab'ah. Nanti beberapa riwayat menyebutkan ada 10. Jadi zaman dulu Quran niku namung huruf Arab untu-untune tok niku lho, mboten enten titike, mboten enten harokate. Nah, sehingga nanti dalam pelafatan itu ada perbedaan 7 sampai 10 yang masyhur. Walaupun nanti ada riwayat-riwayat yang syadz, riwayat yang rusak itu sampai 40 gitu. Nah, perbedaan itu disepakati oleh para ulama karena Nabi mengizinkan. Jadi ada riwayat-riwayatnya mutawatir semua. Boleh dibaca A, dibaca B, dibaca C gitu. Tapi nanti dalam perjalanannya Khalifah Umar bin Khattab mulai mengumpulkan, nanti Utsman bin Affan menyempurnakan dan semua manuskrip dimusnahkan. Sehingga yang ada hari ini cuman mushaf yang jenengan pegang yaitu mushaf Utsmani. Utsmani ini nek wong sing ngarani sing gawe Utsman mboten nggih. Jadi mushaf yang disusun difinalisasi pada zaman Khalifah Utsman dan qiraahnya itu menggunakan lafadznya kaum Quraisy orang Arab dan kemudian qiraahnya itu riwayat Hafsah gitu. Jadi ada riwayat Hafsah, ada riwayat Nafi, ada riwayat macam-macam sampai 7, ada yang 10, ada yang 40. Yang 40 itu yang kebanyakan riwayatnya enggak sahih. Nah, yang 10 kemudian yang 7 itu yang kemudian disepakati oleh para ulama. Dan ini nek mau ngomongin ini mendalam ya di mata pelajaran atau di bab tentang qiraah. Kembali ke sini, nggih. Datang bawa mushafku bener ora kaya menamu. Kemudian falamma hadartul jum'ah amarona faqtasalna summa utina biti bin fatatoyabna. Ketika waktu Jumat tiba, ia merintahkan kami untuk mandi. Jadi zaman dulu nek nyocok Al-Qur'an nanti berhari-hari, maka merintahkan kami untuk mandi, kemudian kami diberi minyak wangi, lalu kami menggunakannya. Summa ji'nal masjid fajalasna ila rajulin fahadasna anil dajjal. Kemudian kami pergi ke masjid dan duduk bersama laki-laki yang menceritakan tentang Dajjal. Summa ja'a Utsman bin Abil As faqulna ilaihi fajalasna. Kemudian datanglah Utsman bin Abil As, maka kami berdiri menyambutnya dan duduk bersamanya. Faqala, kemudian ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, kemudian Nabi SAW bersabda, yakunu lil muslimina salah satu amsorin, akan ada 3 wilayah bagi kaum muslimin, yaitu pertama Misrun bimultaqa al-bahrain, yaitu satu wilayah di pertemuan 2 laut. Kemudian wa Misrun bil hiyarah, yang kedua yaitu bil khirah, yaitu satu wilayah di al-hirah. Kemudian yang ketiga wa Misrun bisyam, yaitu satu wilayah di Syam. Jadi ini semua fokusnya di daerah Syam. Syam itu meliputi Lebanon, Yordania, Palestina, sama Suriah. Fayafrohu an-nasu salasa faraghatin. Kemudian manusia akan mengalami 3 keguncangan besar. Pokoknya rasa ngarep-arep masa ini gitu. Fayakhruju ad-dajjalu fi a'radinas, kemudian Dajjal muncul di tengah manusia. Fayahzimu man kibalal masyrik, maka ia akan mengalahkan orang-orang dari timur. Jadi jalan terus menuju Syam dengan membawa kemenangan yang gemilang. Fa'aulu misrin yariduhu al-misrul ladhi bimultaqa al-bahrain. Wilayah pertama yang ia datangi adalah wilayah yang berada di pertemuan 2 laut. Nah, saya tidak tahu wilayah mana, pokoknya di daerah-daerah Arab sana.
Jadi dia itu muncul dari Khurasan, kemudian berjalan terus sampai di Syam. Jadi ya antara Iran sampai di Syam itu, sampai di Palestina itu. Fayasiru ahluhu salasa firokin. Penduduknya akan terpecah menjadi 3. Firokun takulu nusamuhu nangduru mahwa. Satu kelompok berkata, kami akan mendekatinya untuk melihat apa yang dia bawa, pengen nonton. Wa firqatun talhaku bil a'rab, dan kelompok lain bergabung dengan Arab Badui, pilih naik ke gunung. Wa firqatun talhaku bil misril ladzi yalihim, dan kelompok yang lainnya pergi ke wilayah terdekat. Wa ma'ad dajjal sab'una alfan alaihimus sijan, dan Dajjal bersama dengan 70.000 orang yang lengkap menggunakan baju perang. Nah, berarti memang pasukan perang. Jadi begitu dapat pengikut, terus diajak untuk perang, gitu. Diajak untuk ikut dalam peperangan yang besar. Wa aksaru tabbaihi al-yahud wan nisa. Pengikut terbesarnya adalah Yahudi dan kaum wanita. Yang jangan masih ingat, dia turun di sebuah desa yang ada bukitnya, yang desa itu kebanyakan isinya wanita. Ya baik wanita yang ngapunten, yang janda maupun yang belum nikah. Nah begitu turun nanti sampai di Khurasan, sampai detik ini, hari ini, di situ orangnya, penduduknya banyak Yahudinya. Makanya kemarin Israel karo Iran tembak-tembakan, ya itu nek ngaran saya kaya wong dolanan plinteng-plintengan itu, kaya gak serius gitu. Lah nek tenan yo harus sampai ajur-ajuran gitu. Buktinya yo nggak ada itu yang kayak gitu. Itu kayak drama. Makanya nanti di dalam parlemennya orang Iran pun juga ada orang-orang Yahudi yang duduk mewakili orang Yahudi. Jadi nek Iran bengok-bengok ganyang Yahudi alah, itu cuman drama. Nah, yang kasihan adalah orang yang bukan Syiah yang terperdaya. Nah, bela-bela Iran gitu. Sampai dulu Ayatullah Khomeini turun dari pesawat, ada yang datang menemui dia, jenengan saya angkat jadi khalifah biar Islam segera menang gitu. Delalah Ayatullah Khomeini-nya nggak mau gitu. Aku beda koyo kowe, ora koyo kowe. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, 70.000 orang menggunakan baju perang. Wa aksaru tabaihi al-yahud wan nisa, yang banyak mengikuti Yahudi dan wanita. Nah, ini menjadi dalil napa? Wanita ibu-ibu mudah terkena fitnah. Jadi ayam-ayam dalam keimanan, tiba-tiba ketemu karo wong sing iso gandake duit, wis melipir. Dan itu terbukti loh Pak. Ada sebuah kajian saya itu pernah ngisi di situ. Niku masjid niku kok kuat gitu. Tiba-tiba ada masjid yang agak jauh, mungkin sekitar sekilo kurang kali, bikin pengajian di jam dan hari yang sama, Ahad pagi jam 7 atau jam setengah, jam 6 gitu. Niku jamaah itu berkurang setengah lebih. Mas kalau tengok biasanya kebak meneh kok sak menika kantun sementen ya. Pindah menika Mas. Enten apa? Menika berkatnya lu gede. Aduh. Dan jamaah banyak ibu-ibu. Makanya nggih, monggo introspeksi sama-sama. Summa ya'til misral ladzi yalihi fayasiru ahluhu salasa firokin. Oh tadi udah. Kemudian wa firaku talhaqu bil misril ladzi yalihi bi gharbi Syam, dan kelompok lain pergi ke wilayah yang berada di baratnya Syam. Wa yanjazul muslimuna ila aqbati afikin. Kaum muslimin akan berkumpul di daerah namanya Aqobah Afik. Fayab'asuna syarhan lahum fayusobu sarhuhum, dan mereka akan mengirimkan pasukan kecil mereka, tapi pasukan itu akan diserang. Jadi pasukan kecil ini untuk mengintai, kirim. Tilih ono keadaannya piye. Begitu ditilih konangan, dibantai semua. Fayastaddu dzalika alaihim, maka hal itu membuat mereka sangat kesulitan. Wa tusibuhum maja'atun syadidatun wajahdun syadidatun, dan mereka mengalami kelaparan dan kesengsaraan yang sangat berat. Hatta inna ahadahum la yuhriku wataro qausihi fayakuluhu, hingga salah seorang dari mereka membakar tali busurnya lalu memakannya. Jadi ben iso diolu, diempuk kesik dengan cara dibakar.
Tali busur itu biasanya dari akar-akaran apa. Fa bainama huwa kadzalik, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, idnada munadin minas sahar, maka ada seorang penyeru berteriak pada waktu sahur, ya ayyuhan nas atakumul ghaus salasan. Wahai manusia, atakumul ghaus, pertolongan telah datang. Atakumul ghaus, pertolongan telah datang. Atakumul ghaus, pertolongan telah datang. Diulangi 3 kali. Wa yaqulu ba'dhum li ba'din, sebagian berkata kepada sebagian yang lain, inna hadza la sautu rajulin sab'an. Ini adalah suara seorang yang kenyang, warak. Atau wong kayak warak iso bengok-bengok ngono ya. Nek luwe suarane rindik gitu. Wa yanzilu Isa bin Maryam alaihi salam inda sholatil fajr. Maka Isa bin Maryam turun pada waktu sholat subuh. Wa yaqulu lahu amiruhum, maka pemimpin mereka berkata, ini yang nanti menjadi episode berikutnya setelah Isa al-Masih, yaitu Imam Mahdi. Pemimpinnya berkata, Ruhullah taqaddam sholli. Jadi begitu turun kaum muslimin ini siap sholat, maka pemimpinnya yaitu Imam Mahdi mengatakan, wahai Ruhullah, ruh yang ditiupkan dari Allah, taqaddam, sumonggo, sholli, mangimami. Nah, suruh ngimami. Kemudian fayaqulu, Isa berkata, hadhil ummatu umara'u, enten motif enggak masuk. Hadhil ummatu umara'u ba'duhum ala ba'din. Ya berkata, umat ini pemimpinnya berasal dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya iki zamannya Nabi Muhammad. Pemimpinnya yuk kalian-kalian, uju aku. Fayataqaddam amiruhum fayusolli, kemudian pemimpin mereka maju dan memimpin sholat. Fa idza qada sholatahu, ketika selesai sholat, akhoda Isa harbatahu fayadhabu nahwad dajjal, maka Isa mengambil tombak. Hadis kemarin juga nyebutnya tombak, hadis sebelumnya pedang. Nah, dia mengambil tombaknya dan pergi menuju Dajjal. Jadi cocoknya sama hadis yang lalu, ada pintu, begitu sudah selesai sholat mereka saling menghadap, pintunya dibuka, nah, 2 pasukan bertemu. Fa idza ra'ahu Dajjal dzaba kama yadubu ar-rasos. Ketika Dajjal melihat Isa, maka dia mencair seperti cairnya timah yang mencair. Nah, yang kemarin kayak garam gitu kan. Ya ada masalahnya. Yang penting itu mencair gitu, meleleh. Lemes nek wong Jawa peloh gitu. Fayadau harbatahu baina sanduwatihi fayaktuluhu. Lalu Isa meletakkan tombaknya di antara dadanya. Coblos gitu. Blus. Nah, di hadis yang lalu Dajjal sempat lari. Nah, lari dikejar. Nah, begitu pimpinan yang paling hebatnya lari, niki pasukannya kocar kacir. Loh, kami Yahudi ini jangan tarik mundur ke belakang. Itu bangsa pengecut, penakut. Bahkan ketika dia itu menunggu sang utusan terakhir, yang kemarin sudah saya ceritakan ada di perjanjian lama, perjanjian baru, gitu. Sang utusan terakhir mereka masuk ke Mekah, ternyata mereka membaca lagi, ternyata datangnya dari tempat yang banyak pohon kurmanya, mereka geser bukan di Mekah. Mekah gak ada pohon kurma, mereka pindah ke Madinah. Di Madinah mereka mengumpulkan komunitasnya, ya kayak sekarang kan mau diundang itu sejumlah orang Yahudi India sama Indonesia ke Israel Utara atau mana itu, jadi masih ada tanah kosong. Nah, diundang untuk masuk sana, orang Tondano atau mana itu Sulawesi, kan ada komunitas Yahudi di sana sama orang India. Jadi mereka punya Yahudi suku apa gitu. Nah, di India itu suku apa, yang di Tondano itu suku apa gitu. Diundang, dipanggil untuk pulang kampung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi pada zaman Nabi bikin benteng-benteng gede. Dan itu dibikin sebelum Nabi menjadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Begitu sudah dibikin, 3 suku besar, suku Bani Nadir, Bani Quraidah sama Bani Qainuqa. Nah, mereka jane loh ya, dengan alutsistanya, dengan sistem yang dia miliki. Niku nek pengen mengalahkan orang Arab gampang. Tapi selalu yang dinarasikan, aku lagi ngenteni sang juru selamat terakhir. Engko nek teko habis kalian. Itu terus narasinya. Jadi dia pun sudah punya alutsista kuat, gak wani. Nah, paribasane sakniki dheke kaya singa luwe, brakot sana brakot sini, serang sana serang sini. Mergo ada dekengane. Coba nek dekengane mundur kabeh, masuk Amerika mundur kabeh. Alah wis kowe genah.
migrasi lagi Pak ke semua Eropa, merasa nunggu perang kena migrasi, pamit gitu. Udah selesai perang aku tak langsung melipir dulu mau ke negara-negara mana aja. Tapi karena masih didekengi itu loh. Nah, tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses nubuat dari Nabi yang kemudian terjadi, bahwasanya mereka harus kumpul di sana. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu Dajjal lari, kocar-kacir lah itu orang Yahudi. Belum perang loh ini. Nah akhirnya yang terjadi apa lah? Mereka dikejar, dicari, sembunyilah di tembok, di belakang pohon, di belakang batu, semuanya ngomong, termasuk pohon kecuali satu pohon korkot. Pohon korkot itu nek digatek-gatekke wite kaya wit ringin, jadi rimbun ngoten niku. Ning daunnya kecil-kecil. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Isa pun menombaknya di dadanya dan dia pun mati. Ya. Jadi nggak ada cerita perang-perangan kaya nopo Arya Kamandanu karo sapa itu nggak ada. Jadi begitu ndelok lemes parani jus terus mati gitu. Matinya sepele banget. Sama kayak nanti setelah datangnya Dajjal, setelah Dajjal selesai, yang muncul apa Pak? Yang pernah kita bahas. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu apa kata Allah kepada Isa? Ojo mbok lawan. Munggah bukit turisinan ndelik ning kono kan gitu. Begitu ndelik di situ bertahan dengan seadanya, dia sampai disebutkan nek jenengan masih ingat, itu satu kepala sapi itu seharga 600 dinar 600 dinar. Pokoknya nek dirupiahke waktu itu sadurunge Mas Muda itu sekitar 600 juta. Ndah setok lho niku. Dereng saawak-awake itu. Mahal banget makanan. Dan akhirnya banyak orang yang nggak sanggup ya bisanya cuma dikit, tahlil, wirid dan seterusnya. Dan bertahan. Nah, kalahnya Ya'juj Ma'juj diapain? Cuman dihujani oleh Allah. Hujan apa? Nah, bahasa sakniki hujan magot. Magotnya nemplek kan geger plek dengan bulu tekuk niki masuk kepalanya gitu, mati blek 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 blek. Wanda tak nyingkirnya jenazah mboten. Nabi Isa berdoa terus dikirimkan burung yang besar-besar gitu kan. Diangkat terus entah dibawa kemana, hilang. Terus ditarik kasih hujan terus kesentor bersih bumi dari jenazahnya Ya'juj Ma'juj, dari baunya Ya'juj Ma'juj, terus bumi yang tadinya rusak kemudian subur lagi, kemudian keluarlah tanaman-tanamannya, bahkan ada nopo delimo ini biasanya kan enten sing cilik sebenarnya sing sakmene ya. Niku di hadis yang lalu nek mboten klentuling kelingan, gede banget, saking gedene bisa dimakan orang banyak dan kulitnya iso nggo tendo. Kulitnya iso nggo omah-omahan, saking subure gitu kan. Makanya sakniki nek ten Amerika niku nek mendekati nopo hari Halloween niku mereka lomba gede-gedenan labu, enten labu sing gede banget Pak. Niku nek dibolongi wong iso mlebu gitu. Nah, carane piye kan? Tentu dikembalikan kepada kesuburan tanah. Makanya di pertanian itu ada jurusan niku ilmu tanah. Piye carane dandani unsur tanah yang sudah rusak, sudah hilang. Nanti nek unsur tanahnya itu sempurna, nanti hasilnya baik. Tapi nek unsur tanahnya enggak baik, yo hasilnya enggak enak. Buah-buahnya yo sepo, hambar dan seterusnya. Yes, pokoknya ini campur-campur ilmunya. Kembali ke sini. Kemudian wayan hazilu ashabu, pengikutnya lari. Jadi nggak sempat pedang-pedangan perang-perangan kayak yang dibayangkan banyak orang. Perang akhir zaman nanti tempuk dier mati ribuan orang itu udah gitu. Begitu Dajjal klepek gitu bubar wong Yahudi wong asline wong pengecut gitu kan. Bener, pengecut bener. Mereka itu orang-orang yang penakut, Mas. Falaisa yauma idzin sayun yuwari minhum ahada. Tidak ada sesuatu pun pada hari itu yang dapat melindungi mereka. Hatta inna syajarata la taqul, sampai pohon-pohon itu berkata, ya mukmin, hei orang beriman, hada kafir. Ki lho mburiku enek wong kafir. Wa yaqulul hajar, batu pun berkata, ya mukmin, hada kafir, hei orang beriman, iki lho mburiku ada orang kafir. Kemudian haddatsana Affan, haddatsana Hamdan ibn Salamah, haddatsana Ali ibn Zaid an Abi Nadrah qala, diriwayatkan oleh Affan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Abu Nadrah, ia berkata Ataina Utsman ibni Abil As, kami mendatangi Utsman bin Abil As untuk membandingkan tadi mushaf. Fadzakara maknahu illa annahu qala, kemudian menyebutkan tadi hadis tadi kecuali di situ ada kalimat falaisa syai'un yauma idzin yahunnu minhum ahad. Tidak ada suatu pun pada hari itu yang dapat melindungi salah seorang dari antara mereka. Kemudian ada juga tambahan kalimat
dzaba kama yadubu ar-rasos, yaitu mencair seperti mencairnya timah. Itu perbedaan riwayat yang lain. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajarannya yang bisa kita dapatkan bahwasanya yang pertama, tanda-tanda besar kiamat itu mencakup kemunculan Dajjal dan pengaruhnya terhadap manusia. Dan mungkin saya pernah cerita di sini di kajian Pak Alek itu saya ditanya, kenapa kita harus berdoa berlindung dari Dajjal, sedangkan Nabi, sahabat, tabiin dan para ulama yang menulis kitab tentang sholat itu pun sudah meninggal dan nggak ada yang ketemu Dajjal. Dan kita pun juga berpotensi tidak ketemu Dajjal, tapi kita diminta untuk minta berlindung dari Dajjal. Maka pada waktu kajian itu saya jawab, karena ada sebuah riwayat yang pernah saya sampaikan di sini. Ada seorang anak laki-laki yang dia itu menangisi kematian bapaknya, lalu kemudian Dajjal datang dan menawarkan, "Kini tak gugah, kowe gelem ora iman karo aku." Nah, anak itu mengatakan mau, maka kemudian digugahlah itu si bapaknya sudah mati, dia pun beriman kepada Dajjal. Nah, pertanyaan itu saya jawab, kemudian saya cari lagi hadisnya, ketemu dan ternyata hadisnya hadis palsu. Nah, saya cari lagi jawabannya yang benar gimana dengan pertanyaan itu. Jadi yang namanya seorang pengajar agama itu kadang jawab itu kadang ya salah juga, ada potensi salah. Tapi yang terbaik dari orang yang salah itu mencari yang benarnya, bukan membenarkan yang salah. Jadi saya cari lagi jawabannya yang benar gimana, yang lebih mendekati kebenaran. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya kita diminta untuk berdoa dari Dajjal itu agar kita terlindung dari fitnah Dajjal yang besar, dan sebelum Dajjal besar itu ada Dajjal kecil. Dajjal kecil itu yang mungkin bertemu dengan kita. Nah, dengan kita minta berlindung dari Dajjal, maka kita diharapkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan dengan Dajjal yang kecil. Dan Dajjal yang kecil hari ini di Indonesia niku nggih enten orang sing ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku ketemu Allah, ngaku ketemu Rasulullah, ngaku ketemu napa istilahnya Isa Al-Masih, ngaku ketemu Jibril gitu kan. Ngaku iso ngomong karo semut, ngomong karo setan, ngomong karo sembuh gitu. Sampai yang kemarin mungkin saya pernah cerita di sana Takwa itu. Dia yang terakhir saya lihat di videonya itu ngaku nyeneni malaikat maut. Jadi tonggone meninggal, terus dia datang terus ngomong sama malaikat maut. Kamu cabut ya, pelan-pelan ini nyawanya ya. Dengan bahasa inna makoli ini sing ngomongnya bahasa Suryani ngomongnya. Jadi bahasa Suryani itu sebenarnya ada, tapi enggak gitu, enggak inna makoli gitu enggak. Nah, kemudian yang terjadi dia ngomong nek enggak buat cabut pelan-pelan, awas engko tak sampluk, nanti jawabke ngoten niku. Malaikat maut aja disampluk. Padahal piyai ini kok alit kados Mbah Abdul Qadir ngoten niku. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus alit kuru gitu, persis Mbah Abdul Qadir. Mbah Abdul Qadir rambutnya pendek, ganteng, ini kok wis elek, rambutnya gondrong gitu. Gondrong dawa dan kaya jenglot ngoten niku. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, tanda kiamat itu benar-benar terjadi dan nanti Dajjal itu akan muncul. Makanya kita diminta berlindung dari Dajjal yang besar, harapannya kita dijauhkan dari Dajjal yang kecil yang semacam kayak gitu. Orang-orang yang ngaku aneh-aneh gitu. Dimas Kanjeng pun muncul Bejoro, nah tinggal nunggu waktu aja nanti banyak orang berbondong-bondong ke sana. Bahkan Ponari nyelup-nyelup ke watu. Itu ya mulai eksis lagi. Makanya Dajjal kecil di Indonesia tuh banyak. Jadi kan harus hati-hati. Ahmad Musodik dari Indonesia, Lia Edan ya mati, tapi pengikutnya ya masih ada. Malah parah lagi ini ngimpor dari mana Pakistan, teman jenenge Muhammad Al-Qasim. Diwawancarai teng Pakistan, sampean salat ra masuk. Sok-sok jawabane ngoten niku nganggo basane mriko. Astagfirullah. Ngono iku ning Indonesia niku terus enek kiai niku rambuté gondrong brewok abang nganggo peci nganggo gamis. Wah, ketoke seneng banget terus mempromosikan ke sana kemari. Ini orang bener-bener punya pangsit dari Allah tentang hari kiamat. Ini bener-bener Imam Mahdi. Sampai kula kan medsos sampai di DM karo wong-wong ngono kuwi. Kon ngewangi promosi Muhammad Qasim gamen. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya nggih persiapan iman untuk menghadapi fitnah Dajjal. Wabil khusus juga berdoa minta selamat dari fitnah yang 4, salah satunya Dajjal. Kemudian wilayah-wilayah kaum muslimin akan memainkan peran penting dalam menghadapi ujian akhir zaman. Punya anunya sendiri, punya kodratnya atau takdirnya sendiri-sendiri nanti posisinya apa. Termasuk jenengan di sini. Jenengan di sini sudah tenang, monggo dikuatkan imannya, enggak usah kemudian berharap aku pengen pindah mriko, jangan ya.
Orang yang ke sana itu belum tentu sanggup menahan fitnah di sana. Makanya pada kasus fitnah ISIS yang lalu ada 500 orang Indonesia pindah ke sana, gitu sampai sana langsung membakar apa nih paspornya, ngomongnya harus diregister jadi warga negara Islamic State of Iraq and Suriah gitu. Akhirnya begitu khalifahnya mati ya wis kalang kabut gitu. Bingung ya, meh balik meneh bacot paspor itu bacot menyatakan tidak mau jadi warga Indonesia gitu kan. Ampun seperti itu. Dan fitnah kayak gitu masih banyak Pak di Indonesia. Pengajian-pengajian tertutup yang ada di rumah-rumah atau kamar-kamar gelap bercerita tentang indahnya negara Islam dengan berbagai macam versinya, yang intinya nanti akhirnya ujung-ujungnya ngajak pindah. Yang lalu belum lama Gavatar gitu, ngajak pindah, hijrah. Memang benar hijrah itu ada, sampai hari kiamat akan ada. Cuman dari mana ke mana ini? Dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, nek wong Indonesia ngomong Arab hijrah lho, arep ning ndi gitu. Tadinya saya mikir Indonesia tuh pindah ning Saudi atau mana gitu. Pindahnya ke Kalimantan, babat talas, gawe bedeng gitu kan. Terus di rumah kon ngedol omahe, di mobil kon ngedol mobile. Padahal nek ditukokke teng Kalimantan kota itu untuk rumah gede apik. Tapi dikai bedeng. Kira-kira jujule nggih sinten niku? Ya nggih sing tawa-tawa niku, developer niku, untunge kokean. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok kayak gitu jane iki omong golek-golek bondo, pegah kerja males. Makanya atos-atos panjenengan nggih. Pokoke anggere jenengan ngaji kok ujung-ujunge monggo niki infak sementen tinggi sangu mlebu surga, ditentokke jumlahe, ditentokke napa ngumpule kantong niki kantong niku rekening niki rek ngalah pun hati-hati. Monggo imame wonten niku hati-hati. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan pengikut Dajjal adalah kalangan Yahudi dan wanita yang menunjukkan perlunya memperkuat akidah dalam menghadapi fitnah besar. Makanya ketika panjenengan dipamiti kali garwane, Pak aku tak ngaji, ngaji sing bener. Ustaze sapa kae? Yo wis, Soale napa jenengan mungkin nek garwa jenengan mboten temen ngaji, jenengan sing susah. Mudah terfitnah dianya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya tetap bojone sing ucel-ucel gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, rahmat buat keluarga itu ketika laki-laki atau garwa yang jaler sama istrinya itu mau ngaji. Sehingga Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan istaiqadha minal lail. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian wa aiqadha imra'atahu, dan kemudian membangunkan istrinya. Ini menunjukkan bahasanya keluarga yang dirahmati itu keluarga yang kompak. Dan kemudian fa'in ba'at, istrinya kok malas kan, maka diambilkan air, nadhuhat fi wajhihal ma, diambilkan air diperciki. Akhirnya bangun, gak nesu. Kenapa? Karena yang istrinya tahu gitu kan, oh iya tidak sholat tahajud. Nah apa ya harus dipakai air buatan. Nah, emang metode di rumah jenengan diambung ya sambung, template di 1.000 ya template ngoten. Ayo, template tok ora pun dijikona gitu. Jadi, nek itu metode kembali masing-masing gitu kan. Tapi tadi loh ada pemahaman, oh aku ki digugah kon salat. Nah, berarti nek ngapunten jenengan gadah garwa atau bahkan jenengan nek digugah salat kok malah nesu, nah, berarti ki masih keluarga yang ada PR gitu. Nah, sehingga di sini perlu dikuatkan lagi. Karena nanti kadang niku sing terfitnah sing putri, sing kakung melu kegeret, sing terfitnah sing kakung sing putri kegeret ngono niku. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi juga disebutkan adanya mandi berhias memakai minyak wangi sebelum sholat Jumat yang merupakan sunnah yang dianjurkan. Terus jenengan nek Jumat niku nggih siram, khususnya bapak-bapak mandi besar, kemudian pakai parfum yang wangi, terus ke masjid gitu. Oh, parfum tak bojone meneh juta Pak parfuman. Nah, ini masjid to. Dinguk ning CCTV kok ora enek bojoku. Hampir sik ternyata. Nah, kemudian kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat besar diiringi dengan ujian berat bagi manusia. Tadi adalah kelaparan. Jadi orang-orang yang enggak mau beriman dengan Dajjal itu uripe susah, Mas. Makanya jenengan hari ini ngapunten di atas akidah yang benar, enggak mau nyembah kuburan, enggak mau berbuat kesirikan, kok rezekine mepet. Niku pun memang sunatullahnya. Ndak usah gelo, ndak usah keciwa. Nah, kae anu ning endi Gunung Kemungkus ternyata malah dadi kok omahe dadi tambah gede, usahane tambah jos. Pengen ampun.
Ya memang ini fitnah akhir zaman. Bahwasanya orang yang berada di akidah yang benar belum tentu Allah mudahkan urusan dunia. Bapak Ibu dirahmati Allah, Isa Al-Masih akan turun untuk membunuh Dajjal sebagai akhir dari fitnah yang paling besar, yaitu Dajjal. Dia katakan fitnah itu apa toh? Ketok nek koyo nek melu dhek kok uripe penak. Nah, orang yang tertipu itu namanya orang terfitnah. Tapi nek Ya'juj Ma'juj genah gak ada orang melu dari bentuke apa namanya, cara makannya orang udah takut. Wah ini nek jedul ngelawan malah dibrakot ya, gak mau deket. Jadi dia sudah jatuhnya bukan fitnah yang menyebabkan apa istilahnya kerusakan akidah. Jelas itu makhluk medeni kok gitu, jelas orang itu takut kok. Makanya Dajjal itu dikatakan fitnah terbesar sejak anak Adam, sejak manusia itu diciptakan. Karena memang dia itu bentuknya menungso, tapi dia berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang mana umumnya orang itu taunya itu yang bisa itu Allah. Nah, ternyata Dajjal diberikan kemampuan atas izin Allah bisa menghidupkan orang mati, mendatangkan hujan dan seterusnya. Semua atas izin Allah. Dan ini mirip dengan Isa, artinya sesuatu ini pernah terjadi dulu, jadi bukan barang aneh gitu. Makanya satunya namanya Al-Masih, Al-Masih. Mung bedone yang sana Al-Masih Isa, yang sini Al-Masih Dajjal. Al-Masih yang sifatnya kayak Al-Masih tapi tukang tipu, hapus-hapus. Sama halnya Al-Masih, ketika diimani sebagai Tuhan karena tidak punya bapak. Ingat, kembali ke belakang, Adam yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kudune nek pengen mempertuhankan manusia, ya Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, gitu. Nah, tapi yang dipilih dia tidak punya bapak tok, padahal cek dua ibu. Gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mau membaca atau mempelajari sejarah atau merenungi sejarah, sesuatu itu cuma berulang. Nah, sesuatu cuma berulang. Makanya walaupun Al-Quran turun 1500 tahun yang lalu, ketika jenengan menghayati, meresapi, bermajelis, membaca di dalamnya, mempelajari, niku jane apa yang terjadi dulu itu terjadi juga sekarang. Bagaimana ada ngapunten penguasa yang kayak Fir'aun, atau kemudian orang kaya yang kayak Korun gitu kan, duitnya akeh tapi lali nek ku sing kayak Gusti Allah padahal zaman ran duwe mbiyen. Nah, menjadi orang yang taat ibadah, begitu sugih lali. Uti tuhumin ilmi, aku sugih mergo aku pinter, gelarku dawa, channelku oke lah gitu. Nah, sekarang banyak orang kayak gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kepemimpinan dalam Islam saat menghadapi ujian besar. Makanya kita dalam kitab-kitab akidah itu disebutkan, jangan masih ingat dulu ada kita sampaikan di sini kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan wasabru tahta liwa'is sultan. Orang Islam itu kalau hidup di suatu negeri harus bersabar di atas pemimpinnya. Dek sien pemimpin kita Pak Jokowi kita udah sabar jadi warganya. Saat ini pemimpin kita Pak Prabowo kita sabar jadi warganya. Karena fitnah besar itu hanya bisa diselesaikan bareng-bareng. Nah, kalau kemudian sendirian ya wes susah. Nah, tapi orang LDI bungok-bungok kemana-mana, pemimpin kita yang ngurusi ya imam kita, amir kita. Padahal imamnya karo amire gak tahu ngopo-ngopo, delik Pak, gak tahu. Senengane touring karo numpak Harley, nah, karo napa niku off-roadan niku lho numpak Jeep. Oh yang ngono kok ngurusi umat piye gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sholat berjamaah dan adab memberikan penghormatan kepada pemimpin umat. Terus dengan kalau tidak ada hal yang urgent nggih, mendengar adzan monggo sholat berjamaah. Dan ketika kemudian datang atau ada di tengah jamaah itu orang yang dengan sepakati kebaikannya di tengah umat, nah disumanggake dengan catatan memang memenuhi kualifikasi sebagai imam. Nanti ada ibu-ibu niku protes di satu masjid niku, kula ten niku materine tauhid gitu, tiba-tiba di WA, Pak Ustaz, mbok nek pengajian disinggung soal anu iku lho Pak imame. Nah pripun to? Imame niku nek ngimami niku anu bacaane dawa. Mengko nek wis dawa terus akhirnya lali. Nah, nek lali, nah ning burine ra ono sing ngapalan kayak gitu. Akhirnya yo ndak ada sing benerke. Nah, sama dia dibaleni meneh sing dawa kuwi mau. Bali meneh dawa meneh, lali meneh. Padahal nek lali niku dek lali ya terus diganti sing cendhek wae gitu lho. Kan wis dawa gitu kan. Tutupane kula ahad ngoten niku lho. Jadi jenengan-jenengan yang ngapunten mungkin lagi seneng tahfidz gitu kan. Kok terus lali gitu kan. Ya
bar lali niku ampun dibaleni meneh kok ndak lali meneh gitu. Nah mulai jelas-jelas sampeyan jenengan niku dinteni 10 menit kok ora sing nyelekke ya. Berarti ya memang burine ora ngerti gitu kan. Nah karena burine ndak paham gitu kan langsung harus ganti yang pendek. Makanya Mu'adz bin Jabal dulu tuh pernah ngimami panjang, kaumnya sampai protes. Nah kemudian lapor kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, afatanu ya Mu'adz, apakah kamu pengen jadi fitnah di tengah umat wahai Mu'adz? Jadi mengimami panjang-panjang itu nggih tidak baik gitu. Dengan catatan jamaahnya memang tidak sanggup untuk panjang. Makanya seorang imam itu sunahnya sebelum imami melihat ke belakang sehingga ada kiai sepuh, ada yang ngapunten ngangge kursi gitu kan, sehingga ya ampun panjang-panjang. Nah panjang dan pendek itu berapa? Nah kembali kepada uruf. Nah, urufnya berapa? Nah nek urufnya ten hadis niku dikatakan sedengan niku nek 50 ayat, 30 ayat, ya, surat niku lho. Napa? Al-Mulk niku kebak full dari awal sampai akhir dan niku dikatakan pendek tadi. Nek ten iki urufnya napa? Ul haile gitu. Ulu ahad niku pendek. Ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fenomena alam seperti pohon, batu yang berbicara menunjukkan kebesaran Allah dan kebenaran Islam. Pohon sampai di sini dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.